Adab selanjutnya sudah berapa ini? Ya, 4. Adab yang kelima sekarang. Iya. Adalah summa yusolli ma kutiba lahu. Dia salat sunnah, salat tahiyatul masjid maksudnya. Ya, karena dia datang ke masjid dan imam belum ada tentunya. Bahkan dalam hadis Sulaik, walaupun imam sudah ada, khatib sudah ada, maka dia juga tetap dianjurkan salat tahiyatul masjid dulu. Bahkan walaupun khatib sudah mulai berkhutbah. Jangan ya, karena khatib sudah mulai berkhutbah lalu kita mengatakan tidak perlu melaksanakan salat tersebut, ya. Karena Nabi SAW telah menegur Sulaik yang berkesimpulan seperti itu, lalu diperintahkan untuk tetap melaksanakan salat, ya. Tapi di sini ada kata-kata summa yusolli ma kutiba lahu. Dia salat apa yang dia ditetapkan baginya, artinya yang Allah takdirkan baginya, dan apa yang Allah mudahkan baginya. Artinya kuaskan hadis ini menjelaskan tentang salat sunat sebelum dimulainya khutbah. Bagaimana itu? Ini yang diistilahkan oleh sebagian ulama kita sebagai salatul intizar, salat menunggu sampai imam khutbah. Jadi kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid dulu bagi makmum, ya. Adapun imam, biasanya imam itu langsung naik ke mimbar seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makmum kita salat tahiyatul masjid dulu. Lalu setelah kita salat tahiyatul masjid, ternyata kita lihat waktu masih cukup. Belum masuk waktu. Imam juga belum ada, khatib juga belum naik. Maka bagaimana memanfaatkan waktu kita? Kita salat sunat, perbanyak salat sunat, 2 rakaat 2 rakaat. Itu dinamakan salat sunat intizar. Ya, salat sunat menanti khatib. Karena salat Jumat ini beda dengan salat duhur. Kalau salat duhur kan ada salat sunat qabliyah sebelum duhur. Berapa rakaat? 2 rakaat, dan yang lebih afdal 4 rakaat. Kalau salat Jumat tidak ada salat sunnah qabliyahnya. Karena setelah azan, apakah kita salat sunat? Tidak, karena setelah azan khatib langsung berkhutbah. Maka jangan kita salat sunat qabliyah, dan itu sebagaimana kata Imam Abu Syam Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ba'its beliau, itu bid'ah ketika seorang melaksanakan salat sunat qabliyah padahal khutbah sudah dimulai, ya. Mungkin dengan alasan menganalogikan, mengkiaskan dengan salat zuhur. Itu tidak pas, tidak sama. Tidak dikiaskan semua hukumnya dengan salat zuhur. Maka kita katakan salat sunat qabliyah untuk Jumat tidak ada. Yang kita maksudkan tidak ada adalah pada saat sudah azan masuk waktu salat. Adapun sebelum datangnya khatib, maka silakan kita salat sunat sebagaimana yang Allah tetapkan bagi kita, atau yang mana Allah mudahkan bagi kita. Kita sudah salat sunat tahiyatul masjid. Lalu kita bilang, kayaknya masih saya sanggup ini, saya salat 2 rakaat lagi. Lalu kayaknya masih ada waktu, salat sunat 2 rakaat lagi. Salat sunat 2 rakaat lagi. Sampai bahkan sudah matahari itu sudah pas di atas kita. Ya, sebenarnya itu termasuk waktu yang tidak dibenarkan untuk sholat. Karena zuhur itu waktu zawal, setelah condong atau sudah melewati ya di atas kita. Tapi sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan banyak ulama kita, mereka mengatakan khusus untuk Jumat boleh kita sholat sunnah walaupun tepat matahari di atas kita selama khatib belum mulai khutbahnya. Jadi pokoknya sebagaimana hadis ini sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Salat sunat 2 rakaat tambah 2 tambah 2. Seandainya pun Anda ditakdirkan sampai 10 rakaat. Karena mungkin kita cepat datang. Ya, mungkin ada orang kalau datangnya jam 11 umpamanya, ya, atau jam setengah 12 dia mau datang di awal-awal waktu mengambil pahala, mendapatkan seperti menyembelih unta atau menyembelih sapi, ya, di awal-awal waktu, maka sangat mungkin dia sholat sampai 8 rakaat sampai 10 rakaat, bahkan mungkin lebih. Ini dinamakan salat sunat intizar. Karena itu ikhwas sekalian, ada pada saat kita datang ke masjid untuk salat Jumat, ketika kita sudah tahiyatul masjid, menanti datangnya khatib, ya, bisa dengan salat, bisa dengan memperbanyak salawat, ya, karena hari itu hari Jumat kita sangat dianjurkan memperbanyak salat. Bisa juga dengan mengaji-ngaji, ya, membaca Al-Kahfi bagi yang belum baca Al-Kahfi atau membaca surat yang lain,
atau berzikir secara umum. Ya, ini diantara amalan-amalan yang bagus kita lakukan menjelang datangnya khatib. Dan jangan mengatakan terlalu lama kita nanti khatib, ya nanti menjelang saja. Padahal begitu banyak kesempatan meraup pahala menjelang atau sebelum datangnya khatib. Ya, bahkan kadang sebagian mengatakan kemudian khatib datang enggak terlambat, ya, supaya saya makin banyak pahala saya. Ya. Dan ingat, duduknya antum menanti solat itu tetap dihitung sebagai solat. Ya, apalagi kalau antum melakukan ibadah-ibadah tersebut.